Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini saya dengan teman saya akan membahas atau mengulas tentang materi tujuan metode pendidikan bersama Bapak Kiai Idham Khalid. Yang pertama, di sini kami ingin membahas mengenai pendidikan akidah. Nah, menurut Bapak, pendidikan akidah itu seperti apa dan aspek yang harus kita terapkan dalam pendidikan akidah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riris dengan Mbak Mahindi. Mahi. Saking IAIN Kalongan. Fakultas Tarbiyah. Jurusan PAI. PGMI. Lagi Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Kita hidup itu yang pertama harus kita pelajari adalah akidah. Kita itu keyakinan atau bahasa seberang kalinya itu teologi, pelajaran teologi, pelajaran akidah, pelajaran keyakinan. Kalau dalam MI, MTS, MA, akidah ini selalu digabungkan dengan akhlak. Jadi pelajarannya bukan akidah saja, tapi akidah akhlak. Lain dengan di pesantren. Kalau di pesantren akidah itu tersendiri, akhlak tersendiri. Nah, dalam akidah, dalam ilmu teologi, ilmu keyakinan, itu aspek yang dipelajari adalah pertama mengenal tentang zatullah, yang kemudian kedua mengenal tentang sifatullah, yang ketiga mengenal tentang af'alullah. Zatullah kita harus mengerti bahwa mengenal bahwa Allah itu zatnya esa. Sampai di situ kita tidak boleh berpikir secara jauh tentang zatullah, karena kemampuan akal kita tidak akan sampai ke situ. Maka kata Rasul, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillahi. Kita harus berpikir tentang ciptaan Allah, tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Ketika kita mengkaji tentang keberadaan zat Allah, maka dengan mempelajari keberadaan diri kita, alam semesta, lingkungan kita, maka kita akan menemukan adanya Allah. Kemudian sifatullah, kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, sifat-sifat Allah itu apa saja, terus bagaimana cara Allah berbuat, itu kita pelajari, kita keyakini, karena dampak dari sebuah keyakinan itu akan menghasilkan perilaku kita. Ketika kita yakin bahwa hidup kita itu diawasi oleh Allah dengan mengirimkan 2 malaikat sebagai contoh, Raqib dan Atid, maka melangkah kita pun merasa diawasi seperti kita diawasi oleh guru dalam kelas. Maka kita tidak akan berani berbuat yang melanggar peraturan sekolah itu. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, takhallaqu bi akhlaqir rububiyyah, berakhlaklah kamu dengan akhlak ketuhanan. Artinya bagaimana sifat-sifat Allah terhadap makhluknya. Maka kita sebagai orang yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai akidah, kita akan mengikuti, karena itu perintah Rasul. Kita harus berperilaku, berakhlak seperti bagaimana Tuhan bersifat. Sebagai contoh bahwa Allah itu sifatnya Rahman, kasih sayang terhadap semua makhluknya. Nah, maka sebagai orang yang beriman, kita harus menebar kasih sayang dengan sesama makhluk, bukan hanya dengan sesama manusia, tapi dengan sesama makhluk. Bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia, bagaimana sikap kita terhadap alam semesta, terhadap lingkungan, terhadap tumbuhan, terhadap binatang, bagaimana kita menjaga kebersihan dan aspek dalam seluruh kehidupan ini berpangkal pada akidah, pada keyakinan. Orang membuang
sampah sembarangan, itu karena dia hanya pandai secara lisan, secara otak. Hadisnya hafal sebagai contoh, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke tanah orang, tidak ada niatan baik, artinya sampah itu tidak dikelola dengan benar, maka dia itu belum mempunyai akidah yang kuat terhadap masalah hadis an-nadhafatu minal iman sebagai contoh. Mungkin ada pertanyaan yang terkait ini yang mungkin ingin ditanyakan. Jadi keyakinan itu merupakan dasar nanti yang akan mempengaruhi hidup kita. Ketika kita yakin atas apa yang Allah ajarkan, maka hidup kita akan sesuai dengan tuntunan ajaran Allah. Maka dalam sekolah madrasah itu selalu dikaitkan pelajaran akidah, akhlak, satu kesatuan menjadi satu mapel tersendiri. Karena untuk mengajarkan akhlak harus didasari dengan keyakinan, didasari dengan ketauhidan, bagaimana mengenal sifat Allah. Dari umpama wujud, qidam, baqa, kalau dari aqaid 50 kan wujud, qidam, baqa, mukhalaqatul hawadisi. Kemudian dampak dari kita yakin umpama Allah itu wujud, ada, maka sikap kita sebagai manusia akan merasa bahwa kita hanyalah seorang manusia, seorang hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah. Nah, bagaimana cara pengabdian diri kita kepada Allah? Seluruh hidup kita selama 24 jam penuh itu hanya untuk Allah. Bukan hanya sholatnya saja, juga kiprahnya di masyarakat, kita belajar, kita bekerja, apapun profesi kita, itu hanya dalam rangka mengabdi pada Allah Sang Wahdatul Wujud, wujud yang esa, yang menjadikan kita menjadi ada. Dan wujudnya Allah ini tidak berpermulaan, tidak berpengakhiran, tidak melalui proses, berbeda jauh dengan keberadaan kita yang ada permulaan, ada proses, ada akhiran. Bahkan wujud kita akan berubah-ubah dalam fase atau tahapan-tahapan dari tidak ada, dari bayi sampai tua, kemudian tidak ada lagi, mengalami perubahan. Inti dari pelajaran teologi, pelajaran tauhid itu adalah mengesahkan Allah, yaitu Dzatullah, kemudian mengenali tentang sifatullah, mengenali tentang af'alullah, bagaimana Allah itu af'alnya, itu tadi sifat, sekarang af'alnya. Allah ketika amarnya memerintahkan kun, maka fayakun. Artinya ketika Allah berfirman jadilah, maka proses yakunu butuh proses, tidak langsung seperti sulapan, seperti trik sulap tiba-tiba ada, tapi Allah menciptakan sesuatu melalui proses tahapan-tahapan yang mengandung banyak pendidikan sebagai pelajaran kita sebagai manusia untuk mengambil pelajaran dari af'alullah itu. Allah yang Maha Kuasa pun menciptakan segala sesuatu melalui proses tahapan. Ingin menjadikan Anda pandai, Allah bisa. Anda lahir langsung pandai, Allah bisa. Tapi Allah menjalankan proses itu, atau yang biasa kita kenal dengan sunnatullah. Nah, jika Allah saja sabar sedemikian rupa ketika Allah mengerjakan sesuatu, bagaimana dengan kita seorang hamba yang tidak mempunyai kuasa apapun, yang tidak mempunyai kemampuan apapun? Ketika kita menghendaki sesuatu, maka kita harus sabar, teliti dalam proses itu. Kita ingin menjadi seorang sarjana, butuh waktu berapa tahun berproses? MI 6 tahun, MTS 3 tahun, MA 3
3 tahun, 12 tahun, kuliah 4 tahun sampai 5 tahun. Setelah selesai skripsi baru wisuda menyandang gelar sarjana. Itu semua proses. Meskipun Anda orang kaya, punya duit banyak, ke perguruan tinggi, ke IAIN, bayar 100 miliar saya mau beli jadi sarjana, itu tidak bisa. Andai kata ada oknum yang berani membuatkan ijazah Anda sarjana, pun hanya dapat kertas lembar, tidak bisa membuktikan secara fakta atau fakta dalam sikap hidupnya Anda bukan seorang sarjana. Maka semua itu butuh proses. Nah, dengan mempelajari teologi, mempelajari akidah, maka hidup kita itu akan damai, akan tenang, akan sejahtera, karena kita ngerti posisi kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah harus bagaimana, maka akan tercapai rasa bahagia. Nah, sekilas itu mungkin. Karena teologi butuh waktu luas sekali, dari akoid seket saja berarti sifat, mempelajari sifat wajib Allah 20, sifat muhal Allah 20, sifat jais Allah 1. Kalau dari Asmaul Husna 99 sifat Allah, itu ketika dipelajari sifatnya maka akan memperhalus hati kita, sehingga kita akan menjadi orang yang memandang hidup ini secara santai, rileks, proporsional dan profesional. Ciri-ciri orang beriman, orang berakidah baik adalah profesional dan proporsional. Itu bahasa singkatnya seperti itu. Next. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, Pertanyaan yang selanjutnya adalah, berdasarkan penafsiran dari Al-Maragi bahwa surat Ibrahim ayat 24 sampai 25, perumpamaan pohon yang baik itu adalah pohon yang berbuah manis, indah dipandang, harum baunya, tidak mudah tumbang, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke udara. Nah, maksud dari perumpamaan tersebut itu bagaimana ya? maksud kalih dimonggoan. Maksud surat Ibrahim ayat 24. Niki tawas ke ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa faquha fis sama. Ayat 25-nya tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas. Surat Ibrahim ayat 24, ini saya bacakan ayatnya biar kita melihat kontekstual dari ayat itu. Nanti pertanyaan nanti bisa dicocokkan dengan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa faruha sama. Alam taro ono to ningali sira. Apakah kamu tidak melihat kaifa daraballahu, kaifa koyo priye daraba agawe perumpamaan Allah, doroba agawe Allah sapa Allah masalah ing perumpamaan. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Yang Allah lihat itu, yang Allah perlihatkan kepada kita itu perumpamaan apa? Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. Nah, kalimat yang bagus itu diumpamakan kasyajaratin thayyibah, sebagai pohon yang bagus. Jadi pohon yang bagus itu sebagai perumpamaan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah itu seperti apa? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid. Sebaik-baik kalimat adalah kalimat tauhid atau kalimat akidah, kalimat teologi. Nah, kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Itu
pokok dari kalimat thayyibah. Dan semua kalimat-kalimat yang lain juga yang baik disebut kalimat thayyibah, seperti alhamdulillah, astagfirullah, sholawat, subhanallah, tasbih, dan lain-lain yang datang dari Rasul itu kalimat thayyibah. Tapi pokok dari kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah, kalimat yang terkait dengan keyakinan kepada Allah. Istighfar itu terkait keyakinan, terkait akidah. Hamdalah juga terkait akidah. Orang yang tidak mempunyai keyakinan tidak akan bisa bersyukur. Tasbih juga kalimat thayyibah karena mensucikan asma Allah. Jadi semua kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah. Nah, Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah ini dengan pohon yang thayyibah juga, dengan pohon yang bagus. Nah, kalimat thayyibah ini kan terucap dari seseorang, dari mulut orang. Nah, orang yang menyampaikannya itu disebut mukmin. Jadi kalimat thayyibah itu kalimat yang keluar dari mulut seorang mukmin, mulut seorang yang beriman. Nah, kalimat thayyibah diumpamakan sebagaimana pohon yang thayyibah juga yang bagus. Nanti saya katakan bahwa kalimat thayyibah keluar dari mulut seorang mukmin, nanti dampaknya, dampak dari perumpamaan itu berarti bukan kalimatnya, tapi siapa yang berkalimat itu. Berarti ketika orang mukmin itu, ketika seseorang telah iman disebut mukmin, dia mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, maka ada dampak dari ucapan itu dalam sikap hidup sehari-hari, seperti yang jenengan tanyakan tadi. Nah, cirinya apa? Asluha sabitun, akar dari pohon itu kuat. Jadi ciri-ciri pohon yang bagus secara ilmu biologi, ini hebatnya Rasulullah seperti itu. Orang-orang dulu mungkin tidak paham seperti apa sih pohon yang bagus, karena ilmu pendidikan, ilmu sains, teknologi belum maju, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah ini gila karena memang akal mereka tidak mampu. Dan setelah ilmu pengetahuan berkembang, ilmu teknologi berkembang, orang baru tahu berarti benar-benar Al-Quran itu wahyu dari Allah. Karena tidak mungkin jika Rasul itu di zaman itu tahu pengetahuan yang sedemikian rupa kalau tidak dikasih tahu oleh Zat yang Maha Tahu, yaitu Allah. Jadi ciri-ciri pohon yang bagus itu dalam ilmu biologi diterangkan akarnya itu mempunyai akar tunggal yang masuk ke tanah dalam sekali, sehingga pohon itu tidak mudah tumbang. Ketika ada angin badai pun tidak mudah tumbang. Nah, ini kadang yang tidak dipelajari oleh pengelola jalan raya di negara kita. Tidak seperti di zaman Belanda. Ini sedikit bicara menyimpang sedikit. Zaman Belanda menanam pohon di setiap pinggir jalan dengan pohon asam. Itu menanam dari pohon kecil. Jadi biji itu disemai, setelah tumbuh ditanam di pinggir jalan, sehingga akar tunggalnya masuk ke dalam. Sebesar apapun angin badai, pohon di zaman Belanda, tanaman Belanda yang masih di Indonesia itu tidak pernah tumbang. Yang tumbang adalah tanaman-tanaman bangsa Indonesia setelah merdeka. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan ataupun di perumahan-perumahan, begitu pohon ditanam, pohonnya sudah tinggi, sehingga tidak ada akar tunggal yang masuk ke dalam bumi, sehingga mudah roboh. Ini sifat praktisnya, kita dimanjakan oleh praktis, tidak mau kita bersabar menunggu dari kecil yang hasilnya lebih bagus. Nah, kembali ke pokok masalah bahwa syajaratin thayyibah itu asluha sabitun, bahwa
akarnya kuat masuk ke dalam bumi, tidak mudah goyang, tidak mudah roboh. Dia akan kokoh terkena badai topan apapun. Kemudian wafaluha fis sama, cabang-cabangnya bahkan menjulang sampai ke langit. Artinya pohon itu rindang, akarnya ke langit, pohonnya tumbuh ke langit, batang-batangnya menyampai, dia mendapatkan sinar matahari penuh. Karena secara biologi pohon yang hidup segar akan subur, buahnya bagus ketika dia mendapatkan sinar matahari secara penuh. Ini dari sisi kajian biologisnya. Dari biologinya seperti itu, nanti nampaknya keterangannya pada ayat 25-nya. Nanti ditarik kok, diibaratkan seperti pohon yang lebat buahnya. Nah, setelah akarnya itu kuat, batangnya itu menjulang ke langit, artinya matahari, pohon itu mendapat asupan gizi yang sempurna baik dari bawah maupun dari atas, dari matahari ataupun dari bumi, maka tu'ti ukulaha kullahinin. Allah mendatangkan buah itu, pohon itu berbuah kullahinin setiap saat. Jadi pohon yang kuat, yang bagus kondisinya seperti yang tadi dijelaskan dalam ayat 24, maka dalam ayat 25 menjelaskan kondisi pohon itu akan Allah berikan. Pohon itu berbuah kullahinin, menghasilkan buah setiap saat, bukan hanya musiman. Padahal nek durian setahun sekali, mangga, rambutan setahun sekali. Tapi dari mempelajari Al-Quran ini, jenengan bisa durian itu berbuah setiap saat, rambutan berbuah setiap saat. Wakuin jenengan kudu belajar pertanian nanti. Bisa belajar sekarang kalau kulone jenengan nang omah wiwit pelem pengin wong terus, nanti di lain waktu kita ngobrol kok sama tak tuturi cara menanam pohon berbuah setiap saat. Jadi sama dengan Mbak Riri sekarang sergap ngaji Quran oleh bunyi terus Quran peleme wah tiap saat gal teko mesti ono peleme, gal teko ono peleme. Dan di Quran itu memberikan motivasi sebenarnya bahwa tu'ti ukuluha kullahinin bukan hanya omong kosong Allah. Nek jenengan pingin buah itu berbuah setiap saat bisa. Tapi ini bukan soal dohirnya kalimat yang Allah kehendaki, tapi dari perumpamaan bahwa Allah bisa membuat perumpamaan itu, dan perumpamaan itu diibaratkan orang yang mempunyai, yang berkalimat thayyibah itu berbuah setiap saat bi'izni rabbiha, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Wa yadribullahul amthal, demikianlah Allah membuat perumpamaan linnasi untuk manusia. Jadi Allah membuat perumpamaan itu untuk kita manusia, bukan untuk makhluk yang lainnya, supaya pala allahum yatadzakkarun, agar kita itu berpikir. Jadi kita itu kadang malu ketika baca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita selalu disindir oleh Allah, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun, yang mana di ratusan ayat Allah mengajak kita untuk berpikir, untuk menggunakan akal kita, karena objek dari agama itu adalah akal kita, bukan akal kita sebagai subjek, tapi akal kita sebagai objek dari agama itu. Nah, subjeknya apa? Al-Quran dan hadis, agar kita masukkan dalam akal kita, sehingga ketika kita pada saatnya otak kita harus menjadi subjek sudah didasari dengan keyakinan yang benar. Nah, maksud dari ayat ini, mau pertanyaannya? Pertanyaannya, ya, perumpamaan tersebut itu bagaimana? Nah, yang pohon itu perumpamaan seorang yang beriman. Ini menyambung dengan pertanyaan yang pertama tentang pelajaran akidah, tentang teologi. Setelah mempelajari teologi, karena keyakinan akidah itu akan berdampak pada
perilaku, pada sikap hidup kita, pada kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berikan perumpamaan. Begini loh, perumpamaan orang yang mempunyai kalimatan thayyibah, orang yang mempunyai keimanan. Begini orang mukmin. Jadi orang mukmin itu harus mempunyai akar yang kuat. Nah, akar kita apa? Akar kita adalah ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, agar kita tidak mudah tersesat. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradal ma fa alaihi ma bil ilmi. Maka akar dari kebahagiaan kita di dunia ya kita harus mempunyai ilmu. Ketika kita ingin bahagia selamat di akhirat, kita harus mempunyai ilmunya. Kita ingin bahagia dunia akhirat, kita harus mempunyai ilmunya. Sementara Rasul mengingatkan pada kita bahwa agama kita itu sebagai umat Rasul adalah umat yang wasaton lintas, umat yang tengah-tengah, artinya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena orang beriman, kehidupan dunianya itu menjadi sebuah ladang ibadah untuk akhirat. Nah, orang yang beriman, orang yang mempunyai kalimat thayyibah itu mempunyai akar yang kuat, dia mempunyai keyakinan yang kokoh. Keyakinan kokoh itu tidak bisa didapat kecuali dengan mempelajari ilmu akidah. Ketika orang akidahnya kuat karena mempunyai dasar ilmu yang kuat, sehingga Allah menghendaki mendapat izin dari Allah. Karena jangan berpikir kalau kita tidak belajar nanti Allah menghendaki. Kita harus berusaha dulu baru kita bicara kehendak Allah. Nah, maka kita akan menjadi kokoh seperti pohon tadi, akarnya kuat. Kita tidak mudah terguncang. Kita tidak tergiur diiming-imingi jabatan, diiming-imingi popularitas, diiming-imingi kekayaan. Kita akan tetap kokoh dengan keimanan kita, dengan ketauhidan kita. Seperti contohnya umpama yang terkenal sahabat Bilal bin Rabah. Meskipun disiksa oleh majikannya di padang pasir, dijemur di tindik batu, dia tetap bertahan. Allah Ahad, Allah Ahad, bertahan pada ketauhidan karena mempunyai akar yang kuat. Ketika seseorang tidak mempunyai akar yang kuat, nganggur ora kerja, ono sing nawani kerja, no? Tapi kudu keluar dari agama Islam, dia mungkin akan tertarik. Atau wis gede durung ono sing lamar-lamar, ono cowok ganteng tapi agamane lain. Tenimbang orang di bojo, sama tidak bojo tapi kan melu agama ae katut. Nah, wong sing pindah-pindah agama ke orang yang tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai akidah. Dia tidak mempunyai dasar akidah di agama mana. Karena orang yang berpikir mempunyai dasar akidah yang kuat, meskipun agamanya apapun agamanya, dia akan kembali kepada agama Islam. Kalau sekarang tren di Amerika, di Inggris masuk Islam, bahkan gubernur ibu kota Inggris nopo itu adalah Muslim, wali kotanya Muslim, wali kota Inggris itu Muslim, karena Muslim berkembang besar. Jadi orang non Muslim masuk Muslim pasti orang yang pandai, orang yang berpikir. Sementara orang Islam Muslim keluar dari Islam pasti dia orang yang bodoh, tidak bisa berpikir. Maka yang pertama harus akarnya kuat. Terus cabangnya menjulang ke langit. Artinya hubungan vertikal ke Allah itu selalu terjaga. Hablum minallah, hablum minanas itu terjaga. Kalau kita lihat pohon yang bagus rindang, pohon yang subur, maka selain akarnya yang kuat, pohonnya ke atas, cabangnya menyamping ke semua penjuru. Itu artinya orang yang beriman, orang yang mempunyai kalimatan thayyibah harus menjaga hablum minannas, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjalankan kewajiban manusia sebagai seorang hamba Allah, kemudian menjaga hubungan baik dengan
baik sesama makhluk Allah. Jadi orang beriman pasti tidak hanya baik kepada Allah, tapi baik kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup. Maka kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Maka orang yang beriman akan memberikan banyak manfaat kepada orang yang lainnya. Ketika pohon itu rindang, manfaatnya di bawahnya bisa berteduh. Air itu menjadi penyimpan air ketika musim hujan, menjadi sumber air ketika musim kemarau. Itu keseimbangan hidup. Ketika kita orang beriman, itu harus menjadi pohon yang lebat, yang luar biasa itu. Di saat kemarau kita bisa menjadi sumber air bagi yang kekeringan. Di saat musim penghujan kita bisa menampung air biar tidak terjadi banjir. Nah, itu penerapan dalam kehidupan orang beriman, selalu mengupayakan kondisi lingkungan yang kondusif. Ketika orang seneng memancing suasana gaduh, seneng gaya suhu panas di lingkungan di masyarakat, dia belum ngerti hakikat dari sebuah keimanan, hakikat dari sebuah ketauhidan. Karena tauhid itu akan memberikan kesejukan kepada semua orang, bukan hanya hubungan baiknya dengan Allah, tapi hubungan baik terhadap sesama. Menjaga suasana sejuk damai di bawah pohon rindang itu. Ini juga dipakai strategi oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu awal-awal perjuangan beliau, perjanjian dengan orang kafir Quraisy, yang isi perjanjiannya tadi merugikan Rasul semua. Tapi Rasul tanda tangan. Sahabat-sahabat protes, terlebih Ali. Ali itu kan akademisi. Sayyidina Ali itu sahabat Nabi yang akademis, paling akademis. Maka Nabi katakan, anak tabul ilmi, anak madinatul ilmi, wa aliyun babuha, bahwa kata baginda Nabi, saya ini kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Artinya memang sangat akademis. Ketika seorang akademisi dengan huruf MOU hanya menguntungkan sepihak, maka kan tidak mau. Karena MOU kan harus saling menguntungkan. Tapi oleh Nabi ditandatangani. Karena ada hal lain. Ini ilmu hikmahnya di situ. Ada hal lain, keuntungan yang tidak tertulis, yaitu apa? Suasana kondusif. Nabi menghendaki suasana kondusif, karena dengan kondusif Nabi bisa berdakwah dalam waktu 2 tahun. Pengikut agama Islam, jumlah muslim berkembang menjadi ratusan ribu dalam waktu 2 tahun. Itu karena kondisi kondusif. Orang beriman akan selalu menjaga suasana kondusif. Kemudian setelah menjaga kondusif, tukti ukulaha kullahinin. Ketika Rasul itu menjaga suasana kondusif, maka Allah datangkan ukulaha kullahinin setiap saat. Maka dalam waktu 2 tahun Rasul menambah jumlah umat Islam sampai ratusan ribu. Ukulaha kullahinin. Ketika seorang itu beriman, yakinlah ketika kita hidup dengan keyakinan bahwa hidup kita itu kan atas kehendak Allah, maka Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Kenapa kita pusing dengan mencari kerja, dengan bulan yang penting kita laksanakan kewajiban kita secara profesional, proporsional, maka Allah yang akan menjamin kehidupan kita di dunia ini. Karena yang mendatangkan kita ke dunia Allah, maka Allah pasti bertanggung jawab atas hidup kita di dunia. Ketika kita mengikuti kalimatan thayyibah, kita telah akar, kita telah kuat, cabang kita rindang kemana-mana, pohon ujung kita menjulang ke langit. Allah datangkan ukulaha kullahinin. Kita selalu mendapatkan buah setiap hari. Yang buah itu
bisa dinikmati orang lain, juga kita sendiri akan merasakan nikmatnya. Nah, buah ini tidak cuma hanya dalam bentuk uang. Buah ini macam-macam. Seperti itu. Ini gambaran bahwa kita akan mendapatkan hasil buah dari keimanan kita ketika kita mengikuti prosedur yang Allah tentukan. Akarnya kuat, pohonnya menjulang ke langit, cabang-cabangnya rindang ke seluruh penjuru arah. Kita akan mendapatkan buah setiap saat. Demikian itu ayatullah amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan agar kita berpikir, apakah kita mau menjadi pohon yang seperti Allah perumpamakan, atau pohon di pertengahan jalan perumahan seperti sekarang yang gampang tumbang, tidak berakar, gampang tidak berbuah, atau kita akan memberikan buah, memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita selagi kita hidup, selagi kita bisa berikan manfaat kepada siapa. Ketika ada orang datang ke kita minta tolong, jangan pernah kita bilang tidak bisa, meskipun tidak bisa. Pati-pati bahasa Indonesia nya pati-pati itu. Pati-pati Allah gerakkan hati orang itu datang ke kita, berarti memang Allah kehendaki kita untuk memberikan pertolongan kepada orang itu. Kalau kita tolak berarti kita menolak perintah, menolak kehendak. Sebagai contoh, jenengan ngechat, Pak Arif jenengan bisa tak tompo. Ini Allah yang menggerakkan hati jenengan berdatang kemari. Nek kulo nolak berarti kulo nolak perintah Gusti Allah. Maka elek ape iso ora iso tak tompo. Akan saya berikan keterangan tak bisa-bisanya, meskipun keterangan itu sedikit, tapi berharap bisa memberi manfaat kepada kulone, kepada jenengan, dan syukur-syukur nanti bisa memberi manfaat kepada teman-teman yang lain. Demikian Pak Dipertajam pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir adalah perilaku apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perumpamaan pohon tersebut. Nah, pertanyaan ini tadi sudah mencangkup ya Pak, yang sudah mencangkup jawabannya yang di pertanyaan yang kedua. Kita akhiri saja. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.